Dokumen kurikulum sekolah setebal 58 halaman. Dengarinnya aja udah bikin ngantuk kan? Tapi gimana kalau saya bilang dokumen ini sebenarnya adalah sebuah peta harta karun yang nunjukin masa depan pendidikan kita? Hari ini kita akan coba bongkar cetak biru dari sebuah sekolah dasar di Indonesia buat mengungkap semua rahasia di dalamnya. Oke, kita mulai perjalanan kita dari Kabupaten Magetan di Jawa Timur, sebuah daerah yang kaya akan budaya. Dari sana, kita akan zoom in ke satu titik spesifik di peta. Sekolah Dasar Negeri Baron 2. Nah, sekolah inilah yang akan jadi pusat pembahasan kita kali ini. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Apa sih sebetulnya isi dokumen setebal ini? Spoiler alert, ini bukan sekadar tumpukan kertas birokrasi yang ngebosenin. Ini adalah sebuah strategi yang dirancang dengan sangat-sangat teliti. Yuk kita intip isinya bareng-barang. Sebelum kita bedah rencana besar mereka, kita kenalan dulu yuk sama sekolahnya. SDN Baron 2 ini bukan sekolah impian di negeri dongeng. Mereka punya tantangan yang nyata, tapi juga punya kekuatan yang nyata. Dan yang paling menarik, mereka jujur banget soal keduanya. Coba lihat ini. Ini tuh hasil analisis SWOT mereka sendiri. Dan ini menunjukkan kesadaran diri yang luar biasa. Mereka tahu banget kekuatan mereka. Guru-guru yang profesional, fasilitas yang oke, tapi mereka juga nggak malu buat ngakuin kelemahan. Kayak latar belakang ekonomi siswa atau tantangan teknologi. Justru kejujuran inilah yang jadi fondasi dari sebuah rencana yang solid. Dan rencana ini bukan cuma teori di atas kertas. Lihat angka ini, 27,27%. Itu adalah lonjakan kemampuan numerasi siswa mereka hanya dalam waktu 1 tahun. Ini bukti nyata kalau strategi mereka nggak cuma bagus di dokumen, tapi beneran jalan di lapangan. Hasil yang sehebat itu kan nggak mungkin datang tiba-tiba. Pasti ada filosofi kuat di baliknya. Jadi, mari kita mundur sedikit dan bertanya, apa sih kenapanya di balik semua ini? Apa yang jadi mesin penggerak setiap keputusan mereka? Jawabannya ternyata sebuah konsep yang jauh lebih besar dari sekolah itu sendiri. Nah, inilah intinya, kurikulum merdeka. Coba bayangin, ini bukan sebagai daftar mata pelajaran yang kaku, tapi sebagai sebuah filosofi. Filosofi yang menempatkan setiap anak sebagai bintang utama dalam perjalanan belajarnya sendiri. Tujuannya bukan buat nyetak robot yang seragam, tapi buat bantu setiap anak menemukan dan mengasah bakat unik mereka. Jadi, lulusan yang sukses itu kayak gimana sih menurut mereka? Ternyata bukan cuma soal nilai rapor yang bagus. Mereka melihatnya jauh lebih luas, mencakup 8 dimensi ini. Mulai dari iman dan takwa, sampai kemandirian, gotong royong, dan kemampuan berpikir kritis. Ini adalah cara pandang yang jauh lebih utuh dalam mendefinisikan kesuksesan seorang anak. Oke, filosofinya udah jelas, tujuannya juga. Terus gimana cara mereka mewujudkannya? Nah, SDN Baron 2 punya rencana khusus yang mereka kasih nama dengan sebuah singkatan yang gampang banget diingat. Ini dia visi mereka, yang dirangkum dalam satu kata, ceria. Cerdas, energik, religius, inovatif, dan adaptif. Tapi ini bukan cuma slogan buat dipajang di spanduk ya. Ini udah jadi semacam DNA sekolah, yang meresap ke dalam setiap hal. Dari cara guru ngajar, sampai cara anak-anak bermain di halaman. Dan diagram ini menunjukkan gimana mereka melakukannya. Prosesnya bukan jalan lurus yang kaku, tapi sebuah siklus yang muter terus. Mereka menganalisis, merumuskan visi, perancang pembelajaran, terus evaluasi hasilnya, dan mulai lagi dari awal. Anggap aja ini kayak sistem operasi sekolah yang terus-menerus mengupdate dirinya sendiri. Oke, kita udah ngomongin kenapanya dan gimananya. Sekarang saatnya kita masuk ke apanya. Apa sih yang sebetulnya terjadi di dalam kelas? Gimana filosofi tadi diterjemahkan jadi pengalaman belajar sehari-hari buat para siswa? Nah, ini dia mesinnya, kerangka pembelajaran mendalam. Anggap aja ini sebagai sistem operasi untuk setiap pelajaran yang ada. Semua yang mereka lakukan itu berputar di sekitar lingkaran ini, mulai dari pengembangan karakter sampai pemanfaatan teknologi digital. Konsep yang kelihatannya rumit ini sebenarnya bisa disederhanain jadi 3 prinsip utama. Pertama, berkesadaran. Artinya, siswa itu tahu kenapa mereka belajar sesuatu. Kedua, bermakna, yaitu menghubungkan pelajaran sama kehidupan nyata. Dan yang ketiga, menggembirakan. Karena, hey, belajar itu harusnya seru kayak petualangan, bukan jadi beban. Jadi gimana mereka menerapkan 3 prinsip ini? Gampangnya mereka punya 2 jalur. Jalur pertama itu intrakurikuler, ini pelajaran di kelas yang biasa kita kenal, matematika, bahasa, dan lainnya. Tapi jalur kedua ini yang seru, yaitu co-kurikuler. Disinilah keajaiban itu terjadi. Siswa-siswa mengerjakan proyek-proyek nyata yang membangun karakter, kreativitas, dan kolaborasi. Coba kita lihat jadwal mingguan mereka. Tentu ada mata pelajaran inti nasional, tapi coba deh perhatikan kolom muatan lokal. Mereka secara khusus menyediakan waktu untuk belajar bahasa Jawa.
Ini cara yang cerdas banget buat memastikan para siswa tetap nyambung sama akar budaya mereka sampai tetap belajar tentang dunia. Di SDN Barun 2, belajar itu nggak berhenti pas bel pulang bunyi. Dinding kelas mereka itu seolah-olah tembus pandang. Kenapa? Karena mereka membawa pembelajarannya keluar, ke tengah-tengah komunitas, lewat berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan kemitraan yang cerdas. Lihat deh, pilihannya macam-macam banget kan? Mulai dari drum band, olimpiade sains, sampai tahfidz atau menghafal Al-Quran. Tujuannya adalah ngasih setiap siswa panggung buat menemukan dan mengembangkan minat unik mereka di luar pelajaran akademis. Dan mereka sadar betul, mereka nggak bisa kerja sendirian. Pendidikan itu kerja tim. Dan tim ini dimulai dari rumah. Dengan alat sesimpel grup WhatsApp, mereka membangun jembatan komunikasi yang kuat dengan orang tua, mengubah mereka dari sekedar penonton jadi mitra sejati dalam pendidikan anak-anaknya. Terus, mereka melangkah lebih jauh lagi, membuka jendela sekolah mereka ke seluruh dunia. Lewat YouTube, mereka nggak cuma pamer piala, tapi juga berbagi cerita, proses belajar, dan semangat sekolah mereka. Ini cara yang brilian untuk membangun kebanggaan dan dukungan dari komunitas yang lebih luas. Mereka juga pakai Instagram. Ini nunjukin kalau mereka tuh melek zaman. Mereka tahu di mana komunitas mereka nongkrong secara online dan secara aktif, pakai alat-alat ini buat bangun hubungan sekaligus ngajarin literasi digital secara langsung. Jaringan kemitraan mereka ini benar-benar keren. Dari puskesmas buat program kesehatan, perpustakaan buat literasi, sampai ke kepolisian dan militer buat pendidikan kebangsaan. Sekolah ini bukan lagi cuma sebuah bangunan di tengah desa. Ia telah menjadi jantung yang memompa kehidupan ke seluruh komunitas di sekitarnya. Jadi apa kesimpulan dari semua ini? Dokumen 58 halaman itu ternyata bukan sekedar tumpukan kertas. Itu adalah manifestasi dari sebuah komunitas yang duduk bareng dan secara sadar bertanya, masa depan kayak apa sih yang kita mau buat anak-anak kita? Hasilnya adalah sebuah cetak biru yang hidup, yang bernafas, dan yang akarnya kuat menancap di komunitasnya sendiri. Nah, ini yang akhirnya jadi pertanyaan penutup buat kita semua. Coba bayangkan sejenak, kalau setiap sekolah, dimanapun itu, punya tingkat keseriusan dan perencanaan yang sedalam ini, dunia seperti apa ya yang bisa kita bangun untuk generasi mendatang?